Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtar Agus Khalid Isa, Adipati Cendike Anggo Gantorajo, Wakil Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi atau LAM Melayu Provinsi Jambi. Sudah lebih dari 13 tahun saya menjadi Wakil Ketua, mulai dari tahun 2006 sampai hari ini sudah tahun 2020. Yang ingin saya sampaikan begini, di Jambi ini sering terjadi main klaim saja, main aku saja tentang tanah. Jadi saya ingin mengatakan, menurut adat Lamu Pusako Usang, alif ado minta jadi bismillah mulanya kalam rasulun minallah nama wujud ini bau betimun bangkai sekuk pinggang telaga darah surut pada kebenaran adat besani syarat besani kitab Allah menuju hidup jayo mati sempurna. Nah, itu dasar hukum adat Jambi. Jadi kita tidak boleh mencari kemenangan, tetapi carilah kebenaran. Oleh karena itu, di dalam hukum adat yang ditanamkan oleh nenek moyang kita atau ditetapkan dulu kurang lebih 479 tahun yang lalu di Bukit Sebuntang, ketika diadakan rapat besar adat di Bukit Sebuntang, Tong Kerbau Tengah Duo. Nah, di situ mereka bersumpah, barang siapa mengurak mengukai nan ditanam serta tumbuh nan dilamuk serta kedai yang kita buat tentang hukum Jambi ini, maka akan dimakan disekaui azab Allah. Nah, sekarang saya ingin mengatakan putusan rapat ini yang menjelaskan tentang alat bukti atau bukti tentang sebidang tanah itu anunya. Jadi kalau kita mengatakan tanah kita itu harus ada buktinya. Nah, bukti yang pertama di dalam adat itu disebutkan ado tematang parit melintang. Jadi kalau tanah itu tanah kita, tanah nenek moyang kita, ada tematangnya, ada tematang parit melintang. Berarti ada tematang sawahnya barangkali, ada parit airnya barangkali, cari air, atau parit untuk menghindarkan jangan ada hama masuk, umpamanya jangan babi masuk, paritlah. Nah, umpamanya yang seperti itu. Jadi pertama sebagai alat buktinya ado tematang parit melintang. Nah, itu yang pertama yang menyatakan bahasa sah kita yang punya. Yang kedua, ado unja dan tejulu. Arti ada tiang, ada bekas tiang minimal. Mungkin tiang rumah, mungkin tiang plasanya barangkali. Nah, itu ada bekas, ada itu. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi tematang parit melintang, yang kedua ada unjata dulu. Nah, kalau ada unjata dulu, berarti ada itu membuktikan bahasa kita yang punya. Nah, kemudian yang ketiga sebagai tanda bukti ada ada kandang lantak berlari. Nah, kalau orang berkandang kan ada lantaknya berlari. Jadi ada bekas. Kalau tidak ada lagi yang baru, ada bekasnya, ada kandang lantak berlari. Nah, itu membuktikan tanah itu kita yang punya. Kemudian yang keempat, ada tanaman sari, ada tanaman tumpang sari. Arti di situ kita tanam, kita nanam kacang, di situ masih ada dia. Ada nanam bawang, masih ada dia. Ada nanam kentang, masih ada dia. Nah, itu namanya tanam tumpang sari dalam istilah adat. Karena tanaman ini setiap panen musim dia berubah, dia dia habis. Nah, itu kalau mau baru tanam lagi. Itu namanya tanam tumpang sari namanya. Yang kelima, ada tanaman tua dan diulang. Nah, tanaman tua dan diulang ini mungkin di situ ada kebun anggur itu,
ada kebun durian, ada kebun pinang, atau tanah itu kita jadikan kebun sapu. Tanaman tua namanya itu, tanaman turunan diulang. Nah itu anunya, itu yang kelima sebagai bukti kita yang punya. Kemudian yang keenam, ada tanaman non serempak tumbuh. Nah tanaman serempak tumbuh begini, tanaman itu serempak tumbuh. Misalnya kebun kopi, kopi kan sekali tanam itu. Nah kemudian dia udah besar, lalu kita pupuk, kita siangi, kita ambil buahnya terus menerus. Nah ini namanya ada tanaman turunan serempak tumbuh atau tanaman serempak tumbuh. Nah itu anunya, itu yang keenam. Yang ketujuh, bukti yang ketujuh ada kalko. Nah, misalnya sebidang tanah mungkin sudah ditinggalkan ratusan tahun, tapi ada kalko di situ. Kalkonya mungkin durian, mungkin nangko yang ditinggal kalau nenek moyang kita. Lalu kita katakan ini tanah nenek saya, warisan saya, ada kalkonya. Nah, kalko ingat, menurut hukum adat Jambi yang diakui, kalko itu adalah sejauh daun gugur. Nah daun itu gugur kemana? Jadi berapa meter dari batang? Kira 20 meter, berarti keliling 20 meter itulah yang hak milik itu. Sejauh akar menjulai. Bangka, sejauh bangka, berapa meter bangka situ. Nah sekeliling itu tanah. Jadi kita tidak bisa mengklaim kalau tanah itu 2 hektar, 3 hektar, umpamanya tanah nenek kita tidak kena ada kalko sebatang, tidak bisa. Nah termasuk kalau umpamanya ada kalko di sini sebatang, situ sebatang, dalam tanah 3 hektar, umpamanya ada cuma 3 batang. Maka yang milik itu adalah yang sekeliling batang kalko itu tadi, apakah itu durian, apakah itu nangko, apakah itu apa. Nah kayu apa baik, maka sejauh daun gugur, sepanjang bakar menjulai, itulah yang hak milik itu. Nah itu yang disebut kalko. Tidak bisa kita mengklaim satu bidang tanah itu 2 hektar, 3 hektar, lalu kita katakan itu nenek kita punya, tidak. Nah itu bukti yang ketujuh. Yang kedelapan adalah yang ada pengakuan orang banyak. Nah jadi orang kampung kita tuh banyak yang tahu, mungkin puluhan ratusan yang tahu pasal memang nenek kita yang punya itu. Nah ini pengakuan orang banyak, itu saksi namanya. Bersuluh bulan matahari, bergelanggang mata orang banyak. Nah sah kita yang punya. Nah itu anunya. Atau tanah itu dulu memang kita yang mencang melati, kita yang buka hutannya, lalu kita jadikan kebun sampai hari ini. Nah itu namanya mencicang melati. Nah itu sah kita yang punya. Yang kedua, yang berikutnya yaitu yang ke-10, ada kita mendapat warisan. Nah tanah itu kita dapat dari besar. Tanah itu kita jadi kebun, kita jadi sawah. Nah lalu meninggal orang tua kita atau kakak atau mama, lalu itulah ahli waris. Tidak ada waris dari kita mendapat. Nah itu sah menjadi haknya. Nah itu yang ke-10. Kemudian yang terakhir yang 11, hak milik didapat atau diakui karena kedaluarsa. Nah kedaluarsa ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan ekstentif, ada yang disebut instentif. Nah yang ekstentif, saya kehilangan tanah karena kedaluarsa. Nah, misalnya begini, nenek moyang saya dulu membuka dusun Pulau Tengah. Ribu-ribu di sekitar dusun Pulau Tengah, baik di arah Kengsan, arah Mata Hidung, arah Temetung, arah desa, itu pernah dibuka oleh nenek-nenek moyang. Tapi sudah ratusan tahun lamun. Bayangkanlah dusun Pulau Tengah itu dibuka tahun 1805. Sekarang sudah berjalan waktu 200 tahun lebih. Nah sudah jadi hutan, sudah jadi rimbo. Nah kalau sudah menjadi hutan rimbo, maka tanah itu tidak bisa lagi menjadi hak milik saya sebagai ahli waris dari ini. Tidak bisa. Karena prinsip tanah tidak boleh ditelantarkan. Bila tanah terlantar, balik menjadi hutan rimbo, tanah itu menjadi milik rajo atau milik adat. Maka siapa yang membuka serta itu boleh dilakukan.
Nah, itu namanya kehilangan hak kadaluarsa yang disebut dengan kehilangan hak kadaluarsa ekstentif. Jadi kita punya tapi hilang hak kita, tidak bisa kita tuntut lagi. Nah, ada di daerah Serampas dan Sungai Tenang itu banyak kejadian seperti itu. Misalnya saja desa Tanjung Kasri dulu desa Tanjung Kasrinya di atas, di bawah, lalu pindah ke bawah. Nah, maka tanah yang di atas jadi hutan rimbo, tidak bisa lagi. Demikian pula di dusun Tanjung Kasri yang sekarang ini, dulu namanya dusun baru. Nah, tetapi karena orang dusun baru itu sudah pindah ke tempat lain, pindah ke Lubuk Mentilin, pindah ke daerah Talangalo, nah, maka tanah yang tinggal di dusun baru itu telah menjadi hutan rimbo. Maka hutan rimbo ini oleh adat balik menjadi milik adat atau milik rajo, digunakan untuk kepentingan rakyat atau diklaim menjadi tanah adat. Maka siapa yang tinggal di situ boleh membukanya. Ini namanya kehilangan ekstentif kadaluarsa karena lama waktu, yang disebut dengan kadaluarsa ekstentif. Banyak itu di Sungai Tenang juga ada di Tanjung Mudo. Nah, dulu nenek moyang orang Tanjung Mudo itu buka kebun situ. Tapi sebagian dari nenek moyang mereka ini ada yang pindah desa, ada yang pindah ke Kota Teguh, ada yang pindah ke Pulau Tengah, pindah ke Merowo, tinggal tanah di Tanjung Mudo. Nah, tanah yang tinggal itu telah menjadi hutan belukar sekian puluh tahun. Tidak ada lagi kalkonya, tidak ada pinggiran belari. Maka tanah itu kehilangan hak, tidak bisa diklaim menjadi tanah nenek moyang kita lagi. Kalau dapat ya cobalah perkara di pengadilan, maka kita pasti kalah karena dikatakan tanah itu telah hilang karena kadaluarsa atau ditinggalkan telah menjadi hutan rimbo. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mendapat hak karena kadaluarsa. Nah, misalnya ada seseorang yang membuka tanah dulu, kemudian 20-30 tahun yang lalu dibukanya, lalu dikuasai terus menerus sampai hari ini dia ingin ikan dina. Nah, kemudian pada suatu saat tiba orang yang mengatakan ini tanah nenek kami dulu. Nah, yang seperti ini namanya orang yang pertama tadi sudah kehilangan hak karena kadaluarsa, dan orang yang membuka terus menerus tanpa gugatan, ini ikan dina rumput mudo kerbagepo tenang rata selesai, maka dia mendapat hak karena kadaluarsa. Itu diakui oleh hukum adat, diakui oleh hukum negara, undang-undang agraria. Begitulah seluruhnya diakui oleh hukum Islam. Maka kalau kita mengklaim sebidang tanah hak milik itu harus terpenuhi 10 macam alat bukti yang saya sebutkan tadi. Mulai dari yang pertama sampai yang ke-11. Kalau itu tidak ada, kita tidak bisa mengklaim tanah itu tanah nenek moyang kita. Nah, banyak orang yang perkara mengatakan tanah nenek kita, menang dia, tapi karena dia nyogok kemari-kemari, kesana kemari, hakim disogok lah segala macam, maka hakim yang menerima sogokan dan dia yang menyogok. Kalau menurut agama Islam, Rosi wal marsi benar dalam neraka nanti. Ini harus dihindarkan. Kita hidup di dunia ini sebentar. Janganlah sekali-kali mencari kemenangan melalui tangan penguasa, melalui tangan peradilan. Jangan. Tapi carilah kebenaran. Kebenaran itu adalah milik Allah. Nanti akan kita bisa pertanggungjawabkan kepada hadapan Allah di akhirat kelak. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bukti hak milik tentang sebidang tanah. Nah, menurut hukum adat Melejani, kalau menurut hukum agraria, undang-undang negara, saya juga paham itu karena saya mantan ketua pengadilan negeri dan saya pernah menjadi hakim selama 31 tahun lamanya pengadilan negeri, mulai dari Aceh, pindah ke Batu Raja, pindah ke Merobomu, pindah ke Sulawesi, pindah ke Bengkulu, balik ke Jambi, terus ke Padang. Saya mengadakan penelitian tentang hukum adat, saya paham itu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan tentang bukti hak milik dalam sebidang tanah menurut hukum adat Melejani yang dibuat atau ditetapkan pada tahun 1502 Masehi di Bukit Seguntang atau tahun
1000 atau tahun 908 Hijriah ditanam, dipotong kerbau tengah dua di situ, bersumpah bumi dengan langit, itulah hukum adat Jambi. Barang siapa mengurak mengungkai, nang ditanam serpat tumbuh, nang dilampuk serpat gedang, akan dimakan bisa kawi karena azab Allah. Nah, oleh karena itu carilah kebenaran, jangan mencari kemenangan. Begitulah kita hidup di muka bumi ini.